karya monumental pertama Menara Masjid Agung. Karya itu tidak akan membuatmu hebat, dia akan membuatmu bermanfaat. Langganan Adipura lah. Tes 1, 2, 3 cek, dicoba. Kamu bilang malah. Beliau ini adalah seorang profesional arsitek ya. Selain itu beliau juga banyak bergelut di bidang visual art. Ya, Saya penasaran Kak. Awal mulanya sampai terjun di bidang yang seperti ini itu seperti apa? jadi itu mulanya sebenarnya masih dalam garis seni ya. Oke. Kalau di dunia formal jurusan saya sebagai arsitek pada saat itu. Jadi di akhir kuliah itu, tapi dari masa SMA itu saya sudah memang suka gambar. Nah, jadi berangkat dari situ saya kemudian mengembangkan kata ayah saya pada saat itu, jangan berhenti. Ya, saya teringat ayah saya waktu masih kecil. Dulu ada pameran lukisan kantor pariwisata sekarang. Itu dulu itu namanya kantor penerangan. Ada salah satu pelukis dulu itu pameran di sini dibawa oleh bupati pada saat itu, dan dia pameran di situ. Nah, ayah saya mungkin pada saat itu dia melihat potensinya saya, dia bawa saya ke situ. Nah, disitulah awal mula saya kecintaannya saya akan dunia seni rupa. Pada saat itu SMA? SD kelas sekitar kelas 3-4 lah. Dan orang tua sudah menemukan potensi itu Kak ya? Ya. Saya mau tahunya nanti sudah pada saat sudah kuliah, ternyata ini yang dimaksud ayah saya pada saat itu. Nah, sampai orang pulang pada saat itu saya masih diam di salah satu lukisan, karena mungkin kecintaannya saya, dibelilah lukisan itu dibawa ke rumah. Ayahnya kamu dia? Ya. Itu abstrak, lukisannya saya masih ingat, abstrak, masih ada di rumah. Itu abstrak dan menurut saya itu sangat bagus pada saat itu, umur SD. Wow. Nah, dari situ kemudian saya ikut lomba-lomba di sekolah, sering juara, sampai terbawa. Belum ada namanya saya tahu itu jurusan-jurusan selain yang ada pokoknya ditanya cita-cita apa, arsitek. Oh gitu. Dari kecil. Wow. Pasti sudah saya langsung bilang itu. Teman-teman yang sebaya saya mau jadi presiden, mau jadi apa kan? Saya kalau ditanya saya langsung jawab, saya mau jadi arsitek. Nah, seiring waktu dunia teknologi berkembang pada saat itu, dan saya ya namanya manusia pada saat itu ingin tahunya lebih banyak. Oh, ternyata gambar-gambar ini bukan cuma arsitek. Ternyata ada grafis. Lulus SMA dan di situ saya ada nama jurusannya desain grafis, DKV namanya. Desain komunikasi visual. Saya coba-coba lah tanpa memberitahukan ke orang tua. Luluslah saya di Guyana pada saat itu, Bali. Tidak dikasih sama orang tua. Yang tahunya karena saya tahu pasti suka arsitek. Anak ini pasti suka arsitek. Di tahun pertama saya tidak lolos di Unhas pada saat itu. Saya pantang menyerah. Di tahun berikutnya saya ikut lagi, masuklah saya di jurusan arsitek di UMI. UMI berarti di Makassar ya? Makassar. Saya searching pada saat itu, teknologi saat itu ya, masih HP juga masih jarang. Internet pada saat itu masih 9.000 1 jam. Antri lagi di warnet. Nah, di situ kemudian saya ambil judul yang tidak ada di Makassar supaya saya bisa keluar. Dasarnya memang kreatif ya. Jalan otak. Oke. Nah, diizinkanlah sama orang tua untuk istilahnya studi untuk tugas akhir di Yogyakarta. Di Jogja. Nah, di Yogyakarta kemudian saya mengenal beberapa teman-teman dari grafis
yang sudah lama di dunia itu. Anak toli-toli juga, saya sebut saja namanya, si Iwin. Oke. Nah, yang ada muralnya di studionya saya itu, Ya itu sih. Ya sempat kita diskusi juga kemarin Kak Budi sempat di lapangan. Oh iya. Nah itu. Nah dari situ kemudian saya cari, dan di tempatnya saya studi tentang tugas akhirnya saya di arsitek itu, ternyata ada broadcasting. Tambah berkembang lagi, tambah haus lagi saya buatnya. Broadcasting ini dalam bidang visual, dalam bidang grafis. Ya, jadi pertelevisian itu harus didukung dengan grafis untuk menampilkan openingnya, endingnya. Berarti grafis dalam bidang broadcasting Kak ya. Oke. Nah dari situlah saya kemudian oleh pembimbing saya namanya MMTC di situ, Multimedia Training Center Yogyakarta. Wow. Nah di situ kemudian saya tidak mau pulang, sudah selesai nih untuk studi saya sudah selesai. Saya bilang kesampingkan, lalu saya sudah di Jawa sekarang. Nah kemudian dari pembimbing saya itu namanya saya masih ingat sampai sekarang, namanya Pak Sahrir Kandung. Nah dia pembimbing saya pada saat itu, dan dia bilang ke saya, Bud, ambil saja yang D1 supaya sekalian daripada pulang. Dia grafis yang mengolah pokoknya masalah animasi, tentang artinya lebih berkembang lagi dari grafis. Animasi dengan teknologi saat itu. Nah saya ingat pada saat itu saya sama-sama sekolah istilahnya tuh, walaupun saya statusnya pada situ training saja di situ. Training tapi dapat D1-nya. Kemudian pada saat itu LaTV baru mau. Ada dulu LaTV. Itu tahun berapa itu kayak? Ya 2002 lah, 2001. 2002. Oke. Itu LaTV baru mau launching pada saat itu. Saya sekolah sama mereka itu. Saya masih ingat itu zaman SD saya itu. Si kameramennya, semua itu kita satu kelas. Wow. Nah dari situlah saya dapat ilmu-ilmu tentang animasi, tentang pertelevisian, tentang grafis. Dari grafis itu saya kembangkan, dan itulah yang nempel sampai sekarang. Mau teknologi secanggih apapun, artinya base-nya saya sudah punya. Bersyukur pada saat itu. Wow, keren juga kayak. Jadi saya dengan Kak Budi mungkin beberapa kali sempat diskusi kayak tentang digitalisasi sebuah karya. Kak Budi juga sempat sempat sharing terkait ini harus. Sekarang pertanyaannya Kak, seberapa penting sih mendigitalisasi sebuah karya Kak? Kalau saya pikir sangat penting, karena mau tidak mau teknologi harus kita terima. Seberapa kuat Anda bertahan dengan manual? Sekarang semua platform itu yang atau situs-situs itu yang menjual, walaupun ada 1-2 tapi dikalahkan oleh yang sudah digital. Ada sih yang menjual tentang yang fisik manual, ada beberapa situs. Tetapi kan kita melihat secara global. Nah, seniman tidak harus expert. Expert. Ini menarik. Dia jangan menunggu apa yang nanti booming. Harus pintar melihat, harus jeli melihat pasar. Karena seniman itu, kalau saya bilang 1/100 lah orang yang bisa mapan di dunia seniman. Kalau lain, entah profesi lain mungkin bisa 1/100 itu tantangannya apa sih Kak? Seberapa berat sih jadi seorang seniman hingga presentasinya 1/100? Kalau saya pikir begini, kalau si seniman itu tidak mau upgrade dirinya, dia akan jauh tertinggal dengan teknologi. Dia akan sulit dia. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kalau saya menilai sekarang sudah saatnya pelaku-pelaku seniman
dunia grafis ini bisa scale up. Dia bisa unjuk gigi dengan dia punya karya Oke. dan dihargai secara dunia malah. Ya, kalau karya kita dijual di Indonesia itu 3 kali lipat dengan kita jual di luar. Ya, apalagi sampai bisa pajang karya itu di situs-situs Besar ya tadi ya. situs besar. Oke, berarti cukup menjanjikan Kak Budi. Peluangnya besar. Peluangnya besar. Malah sekarang di microstocker besar itu sekarang sudah membuka tool-tool baru. Artinya tidak hanya visual art saja. Oke. Dia ada audionya. Video juga ya, sama fotografi ya. Iya, termasuk di dunia arsitek interior. Oke. Interior juga. Dia menjual Aset ya. aset. Wow. Oke Kak Budi, berarti untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya hobi ya. Sama seperti Kak Budi, awal mulanya rasa kecintaannya terhadap sebuah karya. Lantas betul-betul diingini, dicita-citakan, lantas itu yang membawa Kak Budi hingga saat ini mungkin saya bisa katakan mampu menjadi seorang yang profesional di bidangnya. Ini Kak Budi kan banyak karya-karyanya, apalagi di Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah. Yang saya dengar kemarin Kak Budi sempat banyak membuat desain-desain yang hubungannya tentang fasilitas umum yang ada di Toli-Toli, dan saat ini lagi tren-trennya nih. Saya pengen tahu nih, penasaran. Konsep dari seorang Budi Lamala dari segi arsitek itu sebenarnya seperti apa Kak? Ya, kalau saya sih dari kegelisahan saya sebenarnya. Oke. Kemudian para pimpinan itu menggandeng para kalangan profesional, termasuk saya di dalamnya, ikut membantu untuk membangun daerah ini. Saya kemudian dihubungi dan dilibatkan di beberapa ide-ide gagasan tentang kota. Dan saya situ mengutarakan ide-ide gagasan itu dan diterima, alhamdulillah. 15 tahun kemarin, nah itulah karya monumental pertama, Menara Masjid Agung, walaupun masih sampai sekarang masih dalam proses karena namanya juga pengelolaan yayasannya. Dan skalanya cukup besar ya. Ya, terus dia punya segi pendanaan juga kan terbatas. Tapi alhamdulillah itu karya pertama monumental yang bisa dilihat dari segala penjuru kota Toli-Toli ini, dan ya alhamdulillah tidak mengambil sepeser pun dari hasil goresan tangan. Saya bekerja 2 orang di situ, namanya Erwin Handoko Acil kalau dipanggil. Khusus menara ini ya? Ya, khusus menara. Saya bekerja dan untuk intinya untuk semua ruang publik ya. Kalau semua ruang publik itu saya bekerja secara teamwork. Jadi bukan saya sendiri, walaupun mayornya itu saya, tapi saya tidak mengatakan saya itu di situ di karya itu saya tidak, tapi itu tim. Jadi ada tim yang bekerja di belakang saya sehingga jadi seperti itu. Nah, kalau mau cerita rentetannya panjang, tapi ya itulah. Yang kedua kemudian mengalir ke Taman Kota. Taman Kota, kemudian Taman Kota itu terbagi atas 5 penganggaran, tapi desainnya itu satu kali penganggaran. Tapi di awalnya saya dihubungi pada saat itu tanpa biaya sepeser pun. Jadi itu betul-betul sumbang si kita sebagai anak daerah ke daerah ini. Jadi kita tidak digaji untuk mendesain itu. Taman Kota. Iya, hanya betul-betul memang sumbang si kita. Beberapa arsitek yang berkumpul kemudian
memberikan ide gagasannya di situ. Itu juga belum finish, masih ada sekitar 2-3 item yang belum selesai, item ya. yang Berarti belum tercover. Taman Kota saat ini itu masih ada beberapa tahap lagi ya untuk Iya, menuju belum sebuah kesempurnaan ya. Wow, ini makin penasaran ini. Taman Kota yang sebenarnya itu seperti apa ini ya? Jadi ya kalau teman-teman ada yang pernah ke Bandung terus lewat di teras Ciamplas, ada yang di atas itu nanti itu sih poin yang besarnya yang belum tercover di situ. Jadi orang itu bisa menikmati taman itu dari atas pohon-pohon kiri kanan. Jadi naiknya itu dari tulisan Taman Kota, terus melewati pohon-pohon, nanti dia turun lagi di tempat permainan. Dan ini ada pada rancangan desain penyempurnaan Taman Kota? Ya itu secara perencanaannya. Secara perencanaan. Nah, kalau pimpinan sekarang ini mau mengeksekusi lagi untuk jadi dia sempurna, saya sih syukur alhamdulillah. Berarti dia ada kayak jembatan apa ya, layang ya? Ya nanti kalau mungkin ya boleh dia semacam teras. Semacam teras. Jadi bisa ada akses di bawahnya, terus di atasnya orang bisa jalan. Wow. Tapi materialnya kayu, tiang-tiangnya itu baja, nanti kayu komposit namanya WPC. Ya bisa tahan cuaca. Dari karya-karya beberapa yang sudah Kabudi buat, banyak terinspirasi dari mana? Kegelisahan itu dari mana? Oh ya, sebenarnya hampir setiap tahun itu hasil dari jalan-jalan pintar saya. Istilahnya smart traveling. Iya, smart traveling. Iya, jadi saya setiap tahun itu menyisihkan waktu untuk berkunjung ke kota-kota yang kotanya itu langganan Adipura lah. Nah, kalau kelas kabupaten sekarang ini yang trending Banyuwangi, Aswaranas itu keren. Dia mengundang beberapa arsitek, kemudian membangun kotanya dengan baik. Kalau Bandung ya semua orang tahu lah. Dan memang kiblat saya selalu ke Bandung. Bandung ya. Baru Surabaya dan kota-kota lain. Tapi di tiga itu sih. Tiga itu kayak. Itu menjadi kiblat saya dalam mendesain. Oke, menarik ya. Pantas saja Kabupaten Toli-Toli ini beberapa tahun terakhir Kabudi, tempurungnya sudah semakin cantik. Ini ternyata di belakang ada anak daerah yang mau jalan keluar dari tempurung itu dan mendesain tempurung dari kota kita, kota Cengkeh yang tercinta ini menjadi lebih baik lagi kayak. Dan semoga kita berdoa sama-sama ya, semoga nanti kedepannya Toli-Toli ini makin baik lagi khusus dari tata kelola kota ya Kak Budi ya. Oke Kak Budi, menurut Kak Budi khusus untuk Kabupaten Toli-Toli nih ya kan, Kak Budi sudah banyak istilahnya mensurvei dan sudah cukup banyak melihat ya. Kira-kira hal-hal apa saja sih menurut Kak Budi yang perlu dilakukan agar tata kelola kota Kabupaten Toli-Toli ini mungkin dari beberapa aspek ya Kak ya, itu bisa jauh lebih baik? Yang pertama kalau saya kalau dalam hitung-hitungan untuk fasilitas ruang publik kita masih kurang, sangat kurang. Berdasarkan hasil risetnya saya personal ini bukan dari dinas. Artinya saya mengadakan survei intern. Saya mengadakan survei itu kebutuhan RTH kita belum sampai di angka 11%. Sementara yang dibutuh itu adalah 25-30% untuk kota. Bukan skala kabupatennya. Jadi kita masih butuh itu sisanya. Khusus dalam kota ya? Ya, masih butuh. Itu sudah tergabung RTH publik dan RTH privat. Jadi kita masih kurang. Kalau dilihat dari peta Toli-Toli ini kan kecil sekali kota kita. Nanti kelihatan itu mana yang hijau-hijau, mana yang walaupun sebagian besar di public space itu sudah terbangun, tetapi
masih kurang akan kebutuhan RTH-nya. Ya. Jakarta sudah sampai RTB, ruang terbuka biru. Oke, dan ini mungkin menjadi salah satu faktor kayak dari beberapa isu-isu terkait lingkungan di Kabupaten Toli-Toli. Khususnya tantangan-tantangan akhir-akhir ini dengan sikon yang makin ekstrim sepertinya. Banjir ya, kemudian. Dan masalah-masalah itu tidak akan tuntas kalau banjirnya belum beres. Oke. Percuma kita bangun banyak fasilitas publik kalau banjir kita belum beres. Tapi kemarin lumayan keras. Iya, baru-baru ini. Banjirnya sudah bisa terkendali lah. Tidak seperti dulu lagi tidak ya. seperti dulu. Ya mudah-mudahan akan seterusnya. Amin. Makin menurun dan petinggi-petinggi ini bisa memikirkan daerah kita lebih baik. Oke. Artinya keinginan-keinginan mereka itu bisa tereksekusi dengan baik. Oke. Ya. Ini sebuah pelajaran juga Kak Udi ya, khusus untuk kita juga sebagai masyarakat. Dan saya kira ini tanggung jawab bersama Kak Udi ya. Dan hanya saja mungkin yang harusnya menjadi pemicu ini mungkin yang mempunyai wewenang, tapi kita sebagai masyarakat juga, khusus seperti apa yang Kak Udi sampaikan dan ceritakan tadi terkait beberapa RTH yang beberapa fasilitas yang mungkin menjadi sumbangsi secara ikhlas dari pemuda-pemuda kreatif di Kabupaten Toli-Toli tanpa mengharap imbalan mungkin. Tapi masih mau untuk sama-sama membuat sebuah inovasi terhadap Kabupaten Toli-Toli. Harus, kalau saya sebagai anak daerah, kontribusi apa yang Anda harus berikan? Tidak harus di Anda mengemis-ngemis ke dinas-dinas kalau saya. Bahwa mengatakan ini saya bisa ini. Tunjukkan karya Anda, nanti orang akan menilai Anda. Ya, super sekali. Ya, terima kasih banyak Kak Budi. Kita sedikit. Saya berangkat dari kata-kata bijak. Ya. Jadi kalau karya itu tidak akan membuatmu hebat, dia akan membuatmu bermanfaat. Ya, itu yang jadi sandaran saya dari mulai berkarya. Itu yang terus saya pegang. Jadi jangan mengharap profit dari apa yang karya Anda. Walaupun memang kita butuh makan, tapi masa tega melihat kota kita akan begini-begini terus. Tidak melulu berbicara tentang profit Yang utama adalah sebuah manfaat, dan ketika manfaat itu banyak dirasakan orang lain, impact-nya mungkin semesta akan mengirim balik manfaat itu ke kita ya. Tidak akan menjadi hebat. Dia akan menjadi bermanfaat. Menarik ya. Ini sebuah quotes yang sangat inspiratif Kak Budi. Dan khusus untuk pribadi saya juga ya, mudah-mudahan ke depannya ini kan Kak Budi, kalau saya secara pribadi mungkin saya banyak menjadikan role model juga, dan semoga ke depannya banyak nih pemuda-pemuda kreatif di Kabupaten Toli-Toli bermunculan ya, semakin termotivasi dengan hal-hal yang seperti ini juga Kak Budi ya. Oh ya, saya hampir lupa, jadi nanti di bulan Juni ya, Hari Pancasila kalau nggak salah. Teman-teman Wiklove itu akan membuat sebuah acara, jadi pamer karya, semacam sayembara begitu, tentang Hari Pancasila. Dan saya memberikan hadiah sebuah pen tablet untuk teman-teman pelaku dunia grafis yang ingin beralih ke dunia digital. Ya, itu saya hadiahkan untuk di acara itu. Jadi ya berkarya saja, nanti ikut di acara itu saya kasih hadiah pen tablet. Ditunggu Kak Budi ya. Siap. Hari Pancasila ya. Dicatat teman-teman. Nanti tunggu Instagramnya saja, nanti beredar flyernya nanti. Siap. Semoga sukses dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu juga Kak Budi ya. Kak Budi selain punya karya, banyak keresahannya juga ya ini supaya memancing
pemuda-pemuda Kabupaten Toli-Toli ini bisa lebih grow lagi. Ya, karena mereka talentanya hebat-hebat. Iya. Anak-anak Toli-Toli ini jago-jago. Ya. Banyak yang di luar tapi tidak mau balik. Tidak mau balik. Nah, Wah, itu yang di masalah sini punya talenta tidak mau mengembangkan. Iya. Ya, begitu. Itu penyakit sebenarnya. Ya betul Kak Budi. Mudah-mudahan saja dengan adanya podcast ini dan sharing bersama Kak Budi Lamala itu bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, dan bukan teman-teman yang hanya sudah memulai ya, teman-teman yang baru memulai juga diusahakan bisa cepat-cepat memulai ini. Yeah. Karena biasanya orang kalau ingin memulai sebuah karya atau sebuah gebrakan itu sulitnya itu di memulainya Kak Budi. Betul. Dan semoga saja ya, ayolah kita tunjukkan sesuatu lah, buat karya yang seperti Kak Budi katakan tadi, yang mungkin tidak usah diharapkan untuk menjadi hebat, tapi menjadi bermanfaat. Ya. Terakhir Kak Budi kata, arti sebuah talenta atau bakat menurut seorang Budi Lamala itu seperti apa? Ya, talenta atau bakat sebenarnya kalau saya pribadi, jangan jadi ego. Jadi sebuah keegoan kita. Saya bisa gambar. Nanti saya jangan menjadikan. Kalau saya melihat talenta itu adalah tabungan. Semacam tabungan untuk diri. Jadi ya supaya jadi bermanfaat. Ya, talenta itu bukan untuk pameran, tapi untuk bermanfaat. Saya orang jadi besar, namanya jadi besar. Karena bukan talentanya yang dia menjadikannya besar, tapi karena pembawaannya yang talentanya yang berdampingan dengan dia. Ya. Berarti hanya jadi modal ya. Iya, proses jadi tabungan. Jadi tabungan yang harusnya itu ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi latihannya sehingga mungkin bisa menjadi seorang profesional di bidangnya. Karena dunia sekarang sih apa sih yang tidak bisa didapat, buka YouTube anak sekarang langsung tahu. Apalagi di bidang desain grafis seperti ini Kak Budi ya, yang bergerak di visual, dunia visual, dan sudah didigitalisasi, ini peluangnya sangat besar sekali. Apalagi di era 4.0 menuju 5.0 ini. Ya, kalau kita hanya tidur-tidur, rebahan-rebahan, kapan mau pamer karya? Rebahan boleh, yang penting dengan tabletnya. Target, rebahan tapi target. Rebahan tapi target. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Budi. Ya, siap. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita diskusikan dengan Kak Budi. Cuma waktu yang membatasi kita, teman-teman, dan semoga saja ini bukan jadi yang pertama dan terakhir kita podcast ini bersama Kak Budi, karena masih banyak lagi yang sebenarnya harus kita pelajari dan kita perlu ambil motivasinya dari seorang Budi Lamala. Thank you. Sama-sama. Kasih banyak Kak Budi. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.